Setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Amerika Serikat mulai persiapkan rencana untuk negara ini. Presiden AS Donald Trump lantas mengumumkan rencananya untuk mengelola Venezuela untuk sementara waktu dan mengambil kendali atas cadangan minyaknya. Rencana tersebut sontak memicu perdebatan, terutama dari Venezuela sendiri. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez dengan tegas menolak rencana itu dan menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan sumber daya alamnya. Ketegangan ini pun memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang akan meraup untung besar jika AS mengambil alih minyak Venezuela dan siapa yang akan buntung? Amerika Serikat menjadi negara dengan potensi penerima manfaat paling besar. Salah satu implikasi langsungnya adalah akses Amerika yang lebih besar ke minyak mentah berat dari bumi Venezuela. Administrasi Informasi Energi AS melaporkan, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia yang diperkirakan sekitar 303 miliar barel atau sekitar 17% dari total global. Sebagian besar cadangan tersebut terkonsentrasi di Sabuk Orinoco di Venezuela Tengah, dan sumber energi itu sebagian besar adalah minyak mentah ekstra berat, lebih padat dan lebih kental dibanding jenis ringan dengan kadar hidrokarbon berat dan pengotor yang lebih tinggi. Meski demikian, minyak ini membutuhkan pemrosesan yang kompleks sebelum dimurnikan menjadi produk seperti bensin. Tapi bagi mereka yang memiliki peralatan untuk memprosesnya, termasuk Amerika Serikat, minyak berat terbukti sangat menguntungkan. Hal ini sesuai di mana sebagian besar kilang minyak di sepanjang pantai Teluk dan pantai barat AS dirancang untuk memproses minyak mentah berat bersulfur tinggi yang diimpor dari negara-negara seperti Meksiko dan Venezuela. Selain itu, perusahaan energi AS juga dapat memperoleh keuntungan dari peluang untuk memulihkan aset atau investasi yang hilang setelah Venezuela menasionalisasikan sebagian sektor energi. Kanada bisa menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan jika minyak mentah Venezuela kembali mendapatkan akses istimewa ke pasar Amerika. Hal itu disebabkan karena sekutu Amerika ini adalah pemasok minyak terbesar ke AS dan menyumbang sekitar 60% impor minyak mentah Amerika tahun lalu. Minyak mentah Venezuela dan Kanada bersaing dalam hal kualitas, kompatibilitas kilang, dan pasar akhir. Minyak dari kedua negara tersebut adalah jenis minyak berat dengan kandungan sulfur tinggi yang biasanya diproses oleh kilang-kilang AS yang dilengkapi unit kokas. Arab Saudi menjadi negara kedua yang berpotensi menghadapi hambatan strategis jika minyak Venezuela kembali menguat di pasar global. Hal itu disebabkan karena Venezuela memiliki cadangan minyak yang terbukti lebih besar dibanding Arab Saudi dan merupakan anggota pendiri OPEC. Jika peningkatan tajam produksi Venezuela terjadi, terutama dengan keterlibatan AS yang kuat, hal itu dapat melemahkan kemampuan Riyadh untuk mengelola pasar. Rusia, negara eksportir minyak mentah terbesar kedua di dunia, juga dapat berada di bawah tekanan, mengingat ketergantungannya yang besar pada pendapatan energi dan kehadirannya yang kuat di pasar Eropa dan Asia. Lonjakan minyak Venezuela ke pasar global disebut dapat menekan harga dan mengikis pangsa pasar serta kekuatan penetapan harga Rusia. Hal itu akan menimbulkan resiko bagi pendapatan fiskal dan stabilitas ekonomi Moskwa. Negara lain yang akan rugi besar jika minyak Venezuela menjadi primadona pasar adalah Eropa. Benua biru itu berpotensi menghadapi resiko tidak langsung.
Kebijakan Eropa yang memangkas impor minyak dan gas Rusia membuatnya beralih pada impor minyak AS yang menjadikannya salah satu sumber pasokan terbesar Uni Eropa. Namun, kontrol atas aliran minyak Venezuela dapat memberi Washington pengaruh yang lebih besar atas harga dan volume yang mempersulit upaya Eropa untuk mendiversifikasi impor.